Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Setiawan. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 2D dan saya dari Pematang Siantar. Jadi, saya di sini ingin membuat tugas video vlog yang berisikan 20 menit mata kuliah kewarganegaraan. Jadi, setelah sekian lama berkelana ke sana sini dan saya mencari tempat di mana saya bisa mendapatkan objek untuk membuat video ini, dan akhirnya saya memilih Vihara Vidya Maiteri Klenteng ini. Vihara Vidya Maiteri Klenteng ini terletak di Jalan Adirmah. Biasanya orang ke sini untuk berfoto dan rata-rata orang Buddha di sini untuk beribadah. Dan tempat ibadahnya bisa kita lihat ada berada di sana gedung yang ada tulisan Vihara Vidya Maitreya. Ya, Maitreya. Dan tepat di depannya ada patung Julai. Ya, biasa orang menyebutnya dengan patung Julai atau patung botak. Kenapa patung botak? Ya, kita lihat sendiri lah guys, kepalanya botak. Kalau gitu, mari kita perdekat untuk melihat lebih jelas patungnya. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't, na-na-na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Oke, kita sekarang sudah berdiri tepat di depan patung Julai atau patung botak. Seperti yang teman-teman lihat, patung ini berwarna emas dan kecoklatan. Tetapi beberapa dekade lalu, patung ini tidak berwarna seperti ini. Patung ini berwarna kuning, tapi karena sudah jorok dan mungkin warnanya luntur ya teman-teman. Jadi patung ini direfam. Tapi itu refam, ya benar sekali. Refam itu pewarnaan kembali dan warnanya sedikit diganti, ada coklat dan emas. Seperti teman-teman lihat, patung ini seperti membawa bola dunia dan saya tidak tahu itu apa, mungkin kalung atau zikir ya guys ya. Kemudian setelah saya meneliti dari Google, dari browser, saya mendapatkan ukuran patung ini. Patung ini berukuran 2,25 meter. Ya sepertinya lebih tinggi dari itu sih, cuman ya dari Google itu 2,5 meter teman-teman. Jadi kita bisa melihatnya dari belakang. Dan jika kalian ingin datang sini, kalian bisa datang ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, tepat berada di Jalan Ade Irma. Di depannya ada kuburan Cina, jadi kalian bisa melihat patungnya, patung Buddha, dan seberangnya ada kuburan Cina. Oke teman-teman, kita akan melihat tempat-tempat lain. Let's go. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat patung Julai yang ada di sini, yaitu patung Buddha, atau biasa disebut patung Vihara. Vihara apa teman-teman? Vihara Vidya, betul. Malah nggak ada yang jawab ya. Karena sudah melihat itu, maka kita akan melihat lokasinya, melihat lingkarannya, apa-apa aja yang ada di sekitar patung Julai ini. Teman-teman juga mau melihat? Ayo kita lihat. Oke, di tempat pertama, kemudian di sini ada... Ini apa kameramen? Pohon. Oh, nah, mana? Oke, sepertinya sini ada pohon, terlihat rapi ya guys ya. Karena apa? Ya mungkin baru saja diapain, dipotong-potong oleh pemotong rumputnya, maka kita bisa terlihat rapi dan kita akan terus lanjut. Di sini kita melihat buah apa guys? Buah apa tuh? Saya nggak tahu buah apa, tapi buahnya di sarangi dan kenapa sarangi? Nah, buah apa? Jeruk nipis. Ulang lagi. Beberapa langkah dari pohon jeruk nipis tadi, kita menemukan pohon apa ini? Pohon jambu air ya guys ya. Ini bisa diambil nggak sih? Ya nggak boleh deh, ini kan kebun-kebun orang. Kita nggak boleh ngambil sembarangan, nanti itu haram. Oke, kita akan melangkah selanjutnya. Kita akan mencari. Ya sepertinya sama-sama aja sih. Ada tanaman-tanaman, ada pohon yang tidak ada buah, ini ada pohon-pohon lagi.
sekitar-sekitarnya rata-rata kayak gitu untuk mempercantik dan memperindah apa ini tempat wisata ini, karena rata-rata orang pasti berfoto kalau ke sini. Selanjutnya ada melihat Mahaviara Maitreya Pematang Siantar. Ini adalah, saya mungkin kurang tahu, saya tidak tahu benar atau enggak. Mungkin bus ini untuk mengantar jemput seseorang yang akan beribadah, entah itu ada keperluan lain atau yang lain-lain tentang ibadah mereka. Baru saya kita bilang tadi ada orang yang bersuap foto di sini, bisa kita lihat sebelah sana, mereka baru saya selesai foto. Tadi tidak saya sorot ya guys ya, karena saya lagi menjelaskan dan mereka cuma sebentar aja karena mereka datang dan berfoto sekali. Tapi ada bukti kan kalau ini tempat-tempat berfoto juga selain tempat beribadah, berarti ini ya tempat-tempat yang bagus. Kita akan ke objek selanjutnya. Wah bang, banyak juga ya orang yang beribadah di tempat ini. Nah, Walaupun banyak tempat ibadah lainnya. Nah, karena kebetulan hari Minggu, saya buat video ini kan dari Minggu. Jadi rata-rata biasanya orang kan beribadah di hari Minggu. Makanya banyak ada mobil pribadi, mobil penjara, banyak kereta-kereta berparkiran di sini karena mereka sedang beribadah. Kalau kalian pengen tahu beribadah di mana, saya akan menunjukkan tempatnya di mana. Tapi kita tidak boleh masuk ya guys ya, karena mereka sedang beribadah. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Bisa kita lihat di belakang saya ada tertulis Mahaviara Vidya Maitreya. Kenapa disebut itu saya juga tidak tahu. Yang penting di dalamnya mereka sedang beribadah dan saya bisa mendengar suara-suara mereka yang lagi ibadah. Dan karena kita tidak boleh mengganggu dan kita tidak boleh masuk, jadi saya akan memvideonya dari sini saja dan teman-teman bisa melihat di mana bentuk tempat ibadah mereka tersebut. Wait, you turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love me when you keep me guessing? When you're leaving and you leave me stressing. But I can't stay mad when you walk like that now. Untuk pergi ke dalam sana, kita harus menaiki tangga. Setelah saya menghitung, meneliti, dan menelaah beberapa tangga tersebut, tadi saya ada salah-salah. Jadi kemungkinan kurang lebih tangga ini ada 36 tangga dan sepertinya tidak tinggi-tinggi sekali. Jadi ya untuk naikinya cuma butuh waktu 1 menit kurang lebih kira-kira. Setelah saya menjelaskan patung Julai dan sekelilingnya dan bahkan tempat-tempat ibadah Mahaviara Vidya Maitreya ini, saya sepertinya sangat haus guys. Energi saya keluar dan saya ingin membeli minum ya guys ya. Kalau kalian masih pengen nonton video ini, kalian boleh ikuti saya dan let's go, kita akan mencari minum. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming, boy. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la. Oke guys, saya ingin mencari minum dan pergi keluar. Pantengin terus video saya guys ya. A few moments later. Ya beginilah guys, setelah kita meneliti, menjelaskan dan berkeliling tentang patung Julai ini, dan muka saya sepertinya sudah bongkak capek dan saya sedang duduk beristirahat ya guys ya. Tuh, tadi katanya mau beli minuman bang. Mana minumannya? Saya kan sudah minum, cuman tenaganya nggak langsung kembali. Kalian pasti bertanya-tanya bukan? Mana minuman saya? Saya tadi sudah minum, cuma tidak saya videoin. Kenapa? Ya tidak ada iklan teman. Buat apa saya videoin tidak iklan? Jadi tidak ada endorse buat saya. Jadi kita istirahat, duduk dan sambil memandang-mandang pemandangan yang ada di depan patung Julai ini ya guys ya. Baik semuanya, saya sudah selesai beristirahat dan saya ingin menemui seseorang untuk diwawancarai ya guys ya. Ya memang mungkin menguras tenaga lagi, cuman ya kita perlukan bukti nyata dari seseorang
bagaimana pendapat mereka tentang patung Julai ini ya guys ya. Dan ya kita telah menemukan seseorang. Halo bang, Halo bang. sibuk nggak bang? Enggak sibuk sih bang, baru istirahat lagi bang. Apa tuh bang? Abis dari mana bang? Biasa tukar-tukar pikiran sama orang dalam bang. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada abang, apakah boleh? Boleh bang, boleh. Kalau selagi itu nggak memberatkan saya, boleh-boleh sih bang. Saya ingin bertanya kepada abang ini, apa pendapat abang tentang patung Julai ini atau patung Buddha yang berada di belakang kita, dan apa yang abang ketahui tentang Buddha? Kalau tentang patung Julai itu sendiri, aku nggak terlalu mendalaminya ya bang. Cuman memang yang namanya dari Buddha itu sendiri, kebetulan aku sering datang sini untuk ya saling tukar pikiran sama para imamnya lah, bilang kalau biar orang kita muslim ini. Emang muslim bang? Alhamdulillah muslim. Sering-sering tukar pikiran gitu lah bang sama orang imam di dalam. Jadi info tentang budaya yang saya tahu itu ya bang, budaya itu kan dalam artian kalau seseorang umat ingin menjadi Buddha, mereka itu kan harus sadar terlebih dahulu gitu. Benar bang. Dan yang tadi juga saya di sini baru membahasnya, saya bercerita sama imam tersebut, apakah surga dan neraka di agama Buddha dengan Muslim itu sama Pak? Dia itu menjawab seperti ini Pak. Ya sistemnya ada yang sama, tapi memiliki sedikit perbedaan. Kalau kita orang Muslim kan Bang biasanya hanya memiliki tempat akhir itu, yaitu surga dan neraka itu sendiri. Dalam Buddha tersebut mereka itu mengandung 3 tempat akhir. Yang pertama itu surga, yang kedua itu api penyucian, yang ketiga itu baru neraka. Nah, tadi dibilang imam tersebut, yang namanya orang sudah masuk neraka di dalam agama Buddha tidak akan bisa kembali lagi ke surga. Jadi ya asal penangkapan saya, kalau orang Buddha kalau umat Buddha sudah masuk neraka sendiri, mereka itu sudah kekal selamanya di sana. Kalau kita kan umat Muslim, kita masuk neraka, ya kita itu disucikan kembali jiwa kita, baru kita diberikan kembali ke surga. Kalau umat Buddha yang namanya penyucian tadi, yaitu tadi agama Buddha tidak akan bisa kembali lagi ke surga. Jadi ya asal penangkapan saya, kalau orang Buddha kalau umat Buddha sudah masuk neraka sendiri, mereka itu sudah kekal selamanya di sana. Kalau kita kan umat Muslim, kita masuk neraka, ya kita itu disucikan kembali jiwa kita, baru kita diberikan kembali ke surga. Kalau umat Buddha yang namanya penyucian tadi, yaitu tadi masuk ke tempat api penyucian. Dan dari situ mereka disucikan kembali, lalu dimasukkan kembali ke surga. Kalau mereka sudah masuk ke neraka, mereka akan kekal selamanya di sana, tidak ada perbandingan apapun. Itu saja sih Bang. Hari ini ilmu yang saya sudah dapat dari imam di dalam tadi Bang. Sepertinya sangat cukup jelas ya guys ya. Ya dalam agama kita, agama Islam dan agama Buddha itu memiliki persamaan dan perbedaan yang sedikit. Jadi bisa kita telah kalau surga dan neraka itu pasti ada, dan dalam tiap agama pasti ada sistem-sistem yang berbeda seperti yang dijelaskan abang ini tadi. Dan sebagai umat yang beriman, sebaiknya kita doakan sama-sama supaya kita masuk surga dan kita jauhi dari api neraka. Betul nggak Bang? Betul Bang. Oh ya, satu lagi Bang, selain yang namanya kita hidup saling berdampingan, kita harus memegang teguh yang namanya toleransi. Oke Bang. Oke Bang. Oke, sepertinya itu saja yang penjelasan dari abang ini. Sepertinya sangat cukup jelas ya Gaya. Dan dilihat dari muka dan penjelasannya, sepertinya abang ini sering datang ke sini. Betul tidak Bang? Ya, sebaiknya jangan gegabah Bang. Tidak aja sih Bang. Oh ya, ada panggilan lagi, saya izin ya Bang ya. Oke, terima kasih sebelumnya Bang. Sama-sama. Saya mohon maaf Bang. Bang. Oke, terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih. Oke guys, demikianlah penjelasan dari wawancara. Tadi ada kebetulan ada orang yang datang di sini dan berfoto, makanya saya ingin bernanyai, dan ya alhamdulillah dia punya informasi yang cukup luas, cukup berguna dan penting bagi agama-agama. Itu saja video saya. Saya harap kalian semua bisa menonton dengan baik, dan sepertinya banyak penjelasan yang kurang-kurang jelas dan bisa dibilang
saya ngomong-ngomong sangat kaku ya. Saya sangat kaku karena ini pertama kali saya ngevlog dan waktunya 20 menit itu rasa saya sudah sangat cukup lama. Makanya saya ngevideonya begini, saya ngevideo begitu. Makanya ya saya harap kita saling memahami dan saling menontonnya. Oke guys, maaf saya ngomong-ngomongnya ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 僕らは